Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan sebuah peristiwa yang pernah menghebohkan yang terjadi di Singapura pada 25 Januari 1981. Telah ditemukan seorang gadis cilik berusia 9 tahun di dalam tas kresek yang tergeletak di sebuah lift apartemen di Toa Payoh, Singapura. Setelah 2 minggu kemudian ditemukan tubuh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Ditemukannya tak jauh dari lokasi penemuan mayat yang di dalam kresek sebelumnya. Penemuan 2 mayat tersebut langsung menggemparkan rakyat Singapura. Pasalnya, negara tersebut tengah menikmati booming ekonomi dan juga memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Pembunuhan 2 bocah cilik ini tentulah terlalu sadis, hingga banyak yang mengatakan pembunuhan ini di luar nalar. Polisi pun menjadi geram dan menyelidiki dengan seksama, hingga akhirnya menemukan sang pelaku sebenarnya. Yang mengejutkan lagi, alasan dibalik pembunuhan keji ini berkaitan dengan dunia mistis. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Selama beberapa tahun, ada seorang cenayang yang tinggal di apartemen Toa Payoh kerap melakukan ritus yang bising pada tengah malam. Jadi yang belum tahu apa itu cenayang, cenayang adalah orang yang dapat berhubungan dengan makhluk halus, ibaratnya itu kalau di Indonesia seperti dukun. Penduduk sekitar pun mulai mengeluhkan hal tersebut sehingga melaporkan kepada pihak apartemen beberapa kali. Tetapi praktek ritual tersebut dilanjutkan kembali dalam waktu singkat. Pada sore hari, tanggal 24 Januari 1981, seorang anak berusia 9 tahun bernama Agnes menghilang setelah mengikuti pelajaran agama di suatu gereja di Toa Payoh. Beberapa jam kemudian, mayatnya ditemukan terbungkus tas di luar lift di blok 11, kurang dari 1 km dari gereja. Gadis tersebut didapati tewas karena kehabisan napas. Hasil penyelidikan mengungkapkan ada luka pada alat kelaminnya dan air mani pada duburnya. Walaupun polisi telah melakukan penyelidikan insentif menanyai lebih dari 250 orang di sekitar tempat kejadian, mereka gagal untuk memperoleh petunjuk apapun. Pada tanggal 7 Februari, seorang anak berusia 10 tahun bernama Ghazali bin Marzuki ditemukan meninggal di bawah pohon antara blok 10 dan 11. Dia telah menghilang sehari sebelumnya setelah terlihat menaiki taksi dengan seorang wanita yang tidak dikenal. Tim forensik di tempat kejadian memperkirakan penyebab kematiannya adalah tenggelam. Tidak ada tanda-tanda serangan seksual, tetapi terdapat luka bakar di punggung dan bekas tusukan di lengannya. Unsur obat ditemukan di dalam darahnya. Polisi pun menemukan bercak darah yang berceceran yang menuju ke lantai 7 blok 12. Saat menelusuri koridor setelah menaiki tangga, sampailah di unit nomor 467F. Ternyata pemilik unit apartemen tersebut adalah Andrea Lim. Andrea Lim menyambut sang polisi dan memperkenalkan dirinya. Dia memberitahu polisi bahwa dia tinggal dengan istrinya Tan Mui Cho dan teman wanitanya Hoi Kang Hong. Setelah Lim mengizinkan polisi untuk memeriksa kediamannya, akhirnya polisi menemukan bercak darah. Pada mulanya Lim menjelaskan bahwa bercak darah tersebut berasal dari lelehan lilin. Tapi setelah didesak, dia menjelaskan bahwa bercak darah tersebut adalah darah ayam. Kemudian polisi menemukan potongan kertas yang mengandung informasi pribadi anak-anak yang telah tewas. Lalu Lim berusaha menghilangkan kecurigaan dengan berdalih bahwa Ghazali pernah datang ke apartemen tersebut untuk meredakan mimisan. Secara diam-diam, Lim menyingkirkan sejumput rambut di bawah karpet dan mencoba untuk membuangnya ke toilet, tetapi polisi menghalanginya. Tim forensik melakukan penguji dan menyimpulkan bahwa rambut tersebut adalah rambut Agnes. Saat mengorek informasi pribadi Lim, polisi mendapati info dari warga apartemen setempat bahwa Lim adalah seorang yang sedang didakwa atas kasus pemerkosaan pada saat itu. Lim mendengar percakapan para polisi dan menjadi gelisah. Kemudian dia berteriak di hadapan para aparat. Aksinya ditiru oleh istrinya Hoi dengan cara mengamuk dan berteriak kepada para aparat. Tindakan tersebut menguatkan kecurigaan bahwa mereka telah terlibat dalam suatu pembunuhan. Akhirnya polisi mengumpulkan bukti menutup kediaman Lim sebagai tempat kejadian perkara dan menahan Lim serta 2 wanita tersebut untuk diinterogasi. Andrian Lim lahir pada tanggal 6 Januari 1942. Pada bulan April 1967, Lim menikahi teman masa kecilnya dan memiliki 2 anak. Awalnya Lim dan keluarganya tinggal di kontrakan hingga akhirnya mampu membeli apartemen dan tinggal di apartemen Toa Payoh pada tahun 1970. Lim bekerja paruh waktu sebagai cenayang
Cenayang sejak tahun 1973. Dia menyewa sebuah ruangan untuk dijadikan tempat bertemu dengan para pelanggannya. Para pelanggannya sebagian besar merupakan perempuan bar, penari penghibur, dan wanita tunasusila. Pelanggan Lim juga berasal dari kalangan pria dan ibu-ibu yang mempercayai tahayul yang dia tipu demi mendapatkan uang. Dia mempelajari pekerjaan tersebut dari seorang paman. Dia juga memuja para dewa dari berbagai agama. Lim menipu kliennya dengan beberapa trik tipuannya. Yang paling efektif adalah yang dikenal sebagai trik jarum dan telur. Mampu menipu banyak orang agar mempercayainya sebagai orang yang memiliki kekuatan supranatural. Setelah menghitamkan jarum menggunakan jelaga dari pembakaran lilin, secara hati-hati Lim memasukkan ke dalam telur mentah dan menutup lubangnya dengan tepung. Dalam ritualnya, dia memberikan telur tersebut kepada kliennya setelah merapalkan jampi-jampi dan menyuruh kliennya untuk memecahkan telur tersebut. Tanpa mengetahui bahwa telur telah dimodifikasi, klien akan yakin bahwa jarum hitam di tengah telur tersebut merupakan bukti keberadaan roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Lim cenderung menjerat korbannya dari kalangan perempuan lugu yang memiliki masalah pribadi yang mendalam. Dia berjanji bahwa dia dapat membuang kesialan dan meningkatkan kecantikan mereka melalui ritus pemijatan. Setelah Lim dan kliennya melepaskan pakaian, dia akan melakukan pemijatan di seluruh bagian tubuh, termasuk bagian kemaluan dengan memakai boneka, lalu berhubungan intim dengan kliennya. Lim juga mengadakan terapi elektroshock untuk penderita gangguan mental. Setelah kaki klien direndam dalam ember dan pelipisnya ditempeli kabel, kemudian Lim mengaliri listrik tegangan rendah. Dia meyakinkan kliennya bahwa setrum yang diterima akan menyembuhkan sakit kepala dan mengusir roh jahat. Catherine Tan Mui Cho bertemu dengan Lim setelah dikenalkan oleh temannya yang bekerja di bar, yang mengeklaim bahwa Lim dapat menyembuhkan penyakitnya dan depresi. Pada waktu itu, Tan bersedih atas kematian neneknya. Hubungan dengan orang tuanya yang renggang semakin mengganggu pikirannya, sehingga merasa keberadaannya tidak diharapkan oleh orang tuanya sendiri. Setelah Tan sering berkunjung ke tempat Lim, hubungan mereka semakin akrab. Pada tahun 1975, dia pindah ke apartemen Lim setelah Lim mendesaknya, meski saat itu Lim sudah beristri. Untuk menghilangkan kecurigaan atas dugaan perselingkuhan, Lim menyangkal dan bersumpah kepada istrinya di hadapan gambar Yesus Kristus. Namun kebohongan Lim akhirnya terbongkar, sehingga sang istri memutuskan untuk pindah tempat tinggal bersama anak-anaknya. Lalu mereka bercerai pada tahun 1976. Kemudian Lim berhenti bekerja dari Rediffusion untuk fokus sebagai seorang cenayang sepanjang hari. Dia sangat menikmati bisnis cepatnya ini, dan dalam satu kesempatan dia dapat meraup uang sebesar 6.000 US dollar dalam satu hari. Pada bulan Juni 1977, Lim dan Tan mendaftarkan pernikahan mereka. Lim sering melakukan KDRT terhadap Tan. Lim juga membujuk Tan untuk menjual diri demi menambah penghasilan mereka. Lim meyakinkan istrinya bahwa dirinya perlu berzina dengan wanita muda agar tetap sehat, sehingga Tan mau membantu bisnis suaminya dan bersedia untuk menyiapkan klien demi kesenangan Lim. Sugesti Lim terhadap Tan sangat kuat. Setelah Lim menganjurkan bahwa hubungan badan dengan pria yang lebih muda dapat mempertahankan kemudaan, maka Tan berhubungan dengan seorang remaja Melayu dan bahkan dengan adik laki-lakinya sendiri. Pemuda tersebut bukanlah satu-satunya kerabat yang dipengaruhi oleh Lim. Hoe Kang Hong lahir pada tanggal 10 September 1955. Pada tahun 1979, ibunya mengantar Lai ke tempat Lim untuk mendapatkan pengobatan dan keterkesima atas kekuatan Lim setelah menyaksikan trik jarum dan telur. Karena percaya bahwa sifat pemarah Hoe pasti dapat disembuhkan oleh Lim, maka Hoe pun diantar ke tempat Lim. Setelah menyaksikan trik yang sama, Hoe pun menjadi pengikut setia Lim. Lim ingin Hoe menjadi salah satu istri sucinya. Meskipun saat itu Hoe sudah menikah, untuk mencapai tujuannya, Lim berusaha menjauhkan Hoe dan keluarganya dengan menceritakan sebuah kebohongan dan menyatakan bahwa keluarga Hoe adalah orang-orang yang tidak bermoral dan melakukan perselingkuhan, dan suaminya adalah seorang pria yang tak dapat dipercaya yang akan memaksa Hoe menjadi pelacur. Hoe percaya akan perkataan Lim, dan setelah melakukan ritus, dia dinyatakan sebagai istri suci sang cenayang. Dia tidak lagi mempercayai suaminya dan keluarganya dan bersikap ketus terhadap ibunya. Hoe pun pindah dari rumahnya untuk menetap bersama Lim. Suami Hoe mencari Hoe di apartemen Lim dan mendapati bahwa istrinya sedang mendapatkan perawatan. Akhirnya dia dibujuk untuk mengikuti terapi elektroshock. Suami Hoe duduk bersama Hoe dengan lengan yang sama-sama
sama-sama terikat dan kaki terendam dalam ember yang berbeda. Lim mengalirkan listrik tegangan tinggi kepada suami Hoe yang berujung pada kematian, sementara Hoe tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Lim menyuruh Hoe untuk berbohong kepada polisi mengenai kematian suaminya dan menyatakan bahwa suaminya tersetrum di kamar tidur saat mencoba untuk menyalakan kipas angin listrik dalam kondisi gelap gulita. Lalu polisi pun tidak melakukan investigasi lebih lanjut. Pada saat ditangkap atas kasus pembunuhan, Lim memiliki 40 istri suci. Pada tanggal 24 Januari 1981, Hoe melihat gadis kecil bernama Agnes di dekat sebuah gereja dan membujuknya untuk masuk ke apartemen Lim. Ketiganya memberikan makanan dan minuman yang tercampur dengan obat tidur. Setelah Agnes mabuk lalu tertidur, Lim memperkosa anak tersebut. Pada tengah malam, ketiganya mencekik Agnes dengan sebuah bantal, lalu mengambil darahnya dan meminumnya dan mengoleskannya pada lukisan. Setelah itu mereka menyemplungkan kepala gadis tersebut ke dalam ember berisi air. Setelah itu Lim menggunakan alat terapi elektroshock miliknya untuk memastikan bahwa korbannya telah meninggal. Mereka memasukkan tubuh Agnes ke dalam tas dan membuangnya di dekat sebuah lift blok 11. Ghazali mengalami nasib yang sama ketika dibawa oleh Hoe ke apartemen Lim pada tanggal 6 Februari. Namun ketika diberikan obat penenang, anak tersebut membutuhkan waktu lama untuk tertidur. Lim mengikat anak tersebut untuk berjaga-jaga, namun anak tersebut malah terbangun dan memberontak. Karena panik, ketiganya melakukan tebasan ke leher Ghazali sampai anak tersebut pingsan. Mereka menyemplungkan korban ke dalam air. Ghazali sempat memberontak dan muntah dan kehilangan kesadaran lalu meninggal. Darah terus mengucur dari hidungnya bahkan setelah kematiannya. Kemudian Tan membereskan apartemen sementara Lim dan Hoe pergi membuang jenazah korbannya. Ketika Lim melihat bercak darah berceceran di arah apartemennya, dia dan rekannya berusaha untuk membersihkan noda tersebut sedapat mungkin sebelum matahari terbit. Namun noda yang tidak berhasil dihilangkan menyebabkan polisi berhasil melacak jejak mereka sehingga mereka pun ditangkap. 2 hari setelah tertangkap, Lim, Tan, dan Hoe didakwa di pengadilan daerah atas kasus pembunuhan 2 anak. Tan dan Hoe membantah tuduhan tersebut, sedangkan Lim mengaku bersalah dan bersedia bertanggung jawab sendirian atas perbuatannya. Pada tanggal 25 Mei 1983, hakim pun membacakan putusan dan para terdakwa terbukti bersalah dan mendapati hukuman mati. Sambil menunggu hukuman mati, ketiganya diberikan nasihat oleh pendeta. Pada 25 November 1988, ketiganya diberikan makanan untuk terakhir kalinya sebelum menuju ke tali gantung. Setelah eksekusi selesai, ketiga pembunuh tersebut mendapatkan misa pemakaman secara singkat dan kemudian dikremasi pada hari yang sama.